Selamat malam, sejahat semua. Ini ya, malam Pak Erwin sambil praktek ya Pak. Terima kasih. Ya baik, ada Ardian, ada Bu Rini. Saya lihat ada senior-senior juga. Terima kasih Bu Rini, Pak Rihan, dan wah, banyak sekali ya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu ini. Tepat pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, kita mulai diskusi kelas farmakoterapi kita yang keempat ya, insya Allah ya, yang keempat, dengan topik hari ini adalah trias atopik. Saya masih share. Oke. Jadi sebenarnya ini materi lama kami sejak semua. Mohon nanti masukannya, kira-kira kasus apa yang sering sejak temui di lapangan untuk menyempurnakan pedoman yang sedang kami susun. Sejak semua, ini memang judulnya belum saya ganti ya begitu ya, karena ada saya menambahkan asma yang mana mungkin tidak bisa kita bahas mendalam untuk malam hari ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kita sambil berjalan aja. Nanti kondisional apabila diperlukan topik yang sama ini diperdalam masing-masing, kita bisa agendakan. Tapi pada malam hari ini kami penyusun pedoman ingin melihat ya teman-teman ini sejawat ini kasusnya seperti apa modelnya yang sering dijumpai dan apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mengelola kasus-kasus ini. Jadi kalau kita melihat ya sejawat bahwa di beberapa referensi itu sering menyebutkan istilah trias atopi gitu ya, atau sering juga disebut atopic triad gitu ya. Ada juga yang menyebutnya allergic triangle gitu ya, triangle. Nah, bukan triangle ya, angel malaikat ya, triangle. Nah, yang mana tiga ini adalah asma, dermatitis, dan rinokonjungtivitis atau asma, eksim begitu ya, dan rinitis alergi. Nah, itu jadi itu istilah-istilah yang sering ditukar-tukar begitu. Nah, jadi kasus-kasus ini apakah saling terkait atau bagaimana, nanti kita sambil jalan akan kita lihat begitu ya, termasuk bagaimana pengelolaannya, nanti akan ada kemiripan-kemiripan dalam pengelolaannya. Jadi ini mohon maaf, kami kunci mute all dulu gitu ya, karena ini sambil direcord dan akan kita upload di YouTube insya Allah. Lalu karena itu supaya tidak recordingnya bagus begitu ya, saya mohon izin saya mute all dulu. Nah, kalau kita melihat ya sejawat gejala-gejala yang alergi begitu ya sering kita jumpai dalam praktek ya, seperti ini: hidung gatal ya, hidung meler, hidung mampet, mata merah dan gatal, mata berair. Ini adalah gejala-gejala yang seringkali menyertai rinokonjungtivitis begitu. Jadi atau rinitis alergi. Ya. Kemudian untuk asma ya tentu ada yang sering kita paling lazim itu sebenarnya ini yang wheezing begitu ya, mengi ya. Mengi ini salah satu trigger bahwa ini adalah mungkin gitu ya, mungkin asma. Jadi perlu evaluasi lebih mendalam ya apabila kita bertemu pasien-pasien yang mengeluh mengalami sesak nafas disertai wheezing gitu. Kemudian di kulit, manifestasi atau gejala alerginya itu adalah angiodema, urtikaria, dan eksim ini. Nah, ya. Kemudian tentu ada alergi yang berat, ini saya lewati dulu, kita ke bawah dulu. Ada yang alergi itu manifestasinya kepada GI tract, ya, saluran cerna. Nah, di antara lain ini mulut udem ya, lidah gatal, mual dan muntah, mules, diare ya. Nah, itu bisa jadi adalah suatu gejala alergi di saluran cerna. Ini seringkali kalau pasien ya kita tanya atau bercerita pasiennya gitu ya, habis makan alergen ya seringkali, misalkan katakan ikan laut misalnya, atau udang ya, udang kepiting seperti itu, maka mulutnya ini bengkak. Nah, mulutnya bengkak. Nah, ini merupakan tanda-tanda alergi.
Nah, ada juga ya gejala-gejala alergi yang lain seperti susah tidur, kemudian susah berat badan, susah naik ya pada anak begitu. Kemudian berat badan turun, ini juga merupakan gejala alergi. Jadi saya ada pasien alergi susu sapi dan juga alergi daging sapi. Jadi mungkin ini protein sapi begitu ya istilahnya. Itu tanda-tanda ini mengalami ini berat badannya susah naik, bahkan cenderung turun ya, sempat saat sakit dia turun. Jadi turunnya ini bukan hanya semata-mata karena tidak nafsu makannya, bukan, karena itu adalah gejala alerginya. Jadi ini ada beberapa yang mungkin agak unik begitu ya dari alergi ini. Nah, tentu kita tahu ada alergi yang berat ya, yang sering kita sebut sebagai anafilaksis. Itu ada takikardi, hipotensi, angioedema laring, dan pingsan ya, atau hilang kesadaran. Nah, angioedema laring ini yang berbahaya karena ya semuanya berbahaya ya, takikardi, hipotensi. Angioedema laring inilah yang menyebabkan nanti gagal nafas karena terbuntunya atau tertutupnya saluran nafas. Nah, inilah yang sangat berbahaya dan perlu penanganan yang cepat begitu. Oleh karena itu penting ya bagi vaskes yang memiliki gawat darurat itu memiliki kit anafilaksis istilahnya gitu. Yang di sana ada kortikosteroid, ada epinefrin di sana. Nah, itu perlu menyiapkan itu untuk berjaga-jaga apabila ada gejala anafilaksis ya. Terutamanya apabila di vaskes tersebut ya, bisa klinik, puskesmas atau rumah sakit itu menggunakan obat-obat yang rentan menyebabkan alergi seperti NSAID misalkan ya, seperti antiinflamasi itu. Sebagai contoh metamisol misalkan ya, metamisol meskipun antiinflamasinya rendah dia analgesik ya, analgesik yang cukup poten ya, metamisol atau metampiron atau dipiron atau antalgin juga ya, namanya macam-macam namanya. Nah, itu bisa menyebabkan ini terjadinya anafilaksis ya. Kemudian tertutuplah itu saluran nafas dan terjadinya inflamasi yang hebat menyebabkan plasma ya, cairan di dalam pembuluh darah itu terdistribusi ke interstisial, menyebabkan tekanan darahnya ngedrop atau hipotensi. Nah, apabila terjadi hipotensi ini, maka hitungan menit pasien ini nyawanya bisa terancam begitu. Nah, itulah yang makanya nanti memerlukan penanganan yang segera gitu ya. Bahkan sampai ada istilah tadi anafilaktik kit ya, atau kit anafilaksis itu. Nah, ini di luar negeri, di Amerika misalkan, itu untuk pemberian epinefrin, salah satu yang digunakan dalam terapi anafilaksis ini itu menggunakan pen ya, seperti pennya insulin itu ya, mirip tapi tidak sama begitu ya, namanya EpiPen ya, epinefrin pen begitu. Kenapa demikian? Salah satunya alasannya karena dikhawatirkan apabila terjadi anafilaksis, maka resikonya juga salah satunya menyebabkan pembuluh darah kolaps ya, karena cairan di plasma tadi terredistribusi ke interstisial, keluar dari pembuluh darah, menyebabkan venanya kolaps. Kalau venanya kolaps, maka pemberian intravena menjadi sukar. Nah, oleh karena itu diberikan epinefrin secara intramuskular begitu ya, menggunakan EpiPen tadi. Nah, ini oleh karena itu penting gitu ya, teman-teman barangkali di sini ada yang bergabung, ada yang ya saya share sih ke teman-teman di apotek ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang di klinik, mungkin juga yang di rumah sakit ada yang bergabung. Itu penting dipastikan bahwa kit anafilaksis di klinik sejawat itu selalu ready atau selalu tersedia dan kadaluarsanya diperiksa secara berkala ya, karena obat-obat itu sekarang ini kadaluarsanya pendek-pendek ya, 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi mesti sering-sering dicek dan dipastikan tersedia, jumlahnya cukup ya, sesuai dengan standar pelayanan atau SOP yang ditetapkan ya. Berapa kit yang berapa ampul misalkan epinefrinnya yang disiapkan, kemudian squidnya, kemudian juga mungkin IV kanulnya disiapkan gitu ya. Jadi itu bisa diperhatikan ya teman-teman, terutamanya yang di
IGD gitu ya, atau gawat darurat, atau di klinik-klinik yang ada intervensi-intervensi menggunakan tadi ya, salah satunya obat-obat injeksi. Karena ini cepat sekali nanti ya kejadiannya. Oke, nah hari ini tapi kita tidak membahas terlalu dalam mengenai anafilaksis, tapi kita membahasnya mengenai rinitis alergi, asma, dan eksim begitu ya. Tapi nanti kita lihat ya sampai seberapa jauh kita bisa membahas ini. Karena untuk yang eksim ini, kulit ini sebenarnya saya ingin membahas lebih dalam ya. Saya sudah bicara dengan teman saya, mungkin bergabung di sini atau tidak saya belum lihat ya. Itu nanti beliaunya akan banyak membahas topik-topik mengenai eksim ya, mengenai perkulitan gitu ya, kulit ya. Karena saya sendiri tidak menguasai semuanya begitu ya, jadi harus sadar diri lah istilahnya begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu beberapa definisi-definisi yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah alergi ya. Nah, jadi meskipun sudah sering mendengar istilah alergi, mungkin definisi ini tidak tahu ya definisinya itu apa sih alergi itu. Nah, ini kita pelajari bersama. Terutamanya ini mungkin juga ada beberapa mahasiswa, mungkin juga ilmu yang baik ya untuk adik-adik mahasiswa. Alergi sendiri itu didefinisikan sebagai reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh IgE, imunoglobulin E gitu ya. Maka tadi di depan ada gambar imunoglobulin gitu ya, seperti huruf Y itu. Manifestasi alergi dapat berupa asma, rinitis alergik, dan dermatitis atopik. Nah, ini ya yang memang pembahasan kita ini. Nah, apa atopi sendiri? Apa atopi? Atopi adalah kecenderungan seseorang mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, jadi ada kecenderungan seseorang mengalami reaksi alergi. Nah, ini mengapa kok disebut kecenderungan? Karena memang alergi ini sangat bervariasi gitu ya. Apa yang menjadi alergen itu antara orang satu dengan yang lain, antara pasien satu dengan pasien yang lain sangat beraneka ragam. Nah, inilah atopi. Dan atopi ini bisa berubah ya. Di usia sekian tidak alergi, nanti usia sekian alerginya muncul. Bahkan ada yang alerginya hilang ya. Jadi ini sangat unik gitu ya. Nah, nanti kenapa unik itu akan kita coba explore begitu ya. Mengapa terjadi hal seperti itu ya, yang sampai sekarang masih belum terpecahkan sepenuhnya begitu, bagaimana proses-prosesnya dan bagaimana munculnya itu belum dapat dijelaskan dengan pasti dan mendalam begitu. Nah, oke, selanjutnya dermatitis ya. Seperti namanya, derm itu adalah kulit ya, dan itis adalah peradangan ya. Jadi derma atau derm adalah kulit dan itis adalah peradangan. Maka kalau dermatitis maka adalah peradangan pada kulit yang terjadi akibat kontak dengan faktor eksternal berupa iritan maupun alergen. Nah, jadi ini ada istilah lagi ya, ada iritan dan alergen. Iritan sendiri tentu adalah zat yang atau senyawa ya, atau benda begitu ya, yang memiliki sifat mengiritasi, menyebabkan iritasi. Tapi dia tidak menimbulkan alergi. Nah, sebagai contoh kita katakan asam ya, suatu asam. HCl misalkan, tentu bukan HCl pekat ya. Kalau HCl pekat bukan lagi iritan namanya, korosif ya dia ya. Ya katakan HCl yang sudah diencerkan gitu ya. Maka kalau kita terpapar dengan HCl itu, maka terjadi iritasi ya, terjadi merah, radang kulitnya dan gatal dan sebagainya. Bisa juga berupa basa kuat yang tentu yang sudah diencerkan ya. Kalau basa kuat misalkan NaOH masih dalam bentuk kristal itu ya, tentu itu pekat sekali dan itu bukan lagi iritan, tapi namanya adalah korosif itu ya sifatnya ya. Nah, tapi HCl sendiri dan NaOH itu bukan alergen pada pasien ini ya, tidak menimbulkan reaksi alergi karena tadi alergi diperantari oleh imunoglobulin gitu. Nah, ini iritan itu iritasi langsung. Nah, oleh karena itu nanti dermatitis ini harus dipisahkan antara dermatitis karena iritasi atau dermatitis karena alergi, yang mana nanti sering disebut dengan dermatitis atopik atau juga eksim gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Ada juga yang disebut dengan hipersensitivitas ya. Adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap bahan-bahan tertentu gitu ya. Nah, bahan-bahan tertentu tadi memang ini bahan-bahannya ya tadi sama seperti yang di atas ya, sama dengan atopi tadi gitu ya, bahwa bahan-bahannya kadang-kadang unpredictable gitu ya, tidak bisa diduga-duga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah secuplik gitu ya, secuplik sistem imun kita begitu ya. Bukan sistem imunnya, tapi ke apa? Aktor gitu ya, aktor sistem imun. Ada neutrofil, ada NK sel, ada makrofag, ada sel beta, ada sel B memori ya, ada antibodi ya, ini ya, ada antibodi imunoglobulin itu di sini ya. Kemudian ada T sel, ada memori T sel, ada komplement, ada dendritik ya, dan seterusnya. Ada basofil, eosinofil, dan sel mas begitu. Nah, sistem imun ini termasuk sistem yang paling rumit dalam tubuh manusia selain sistem syaraf. Nah, inilah uniknya gitu ya. Sistem imun ini termasuk sistem yang paling rumit selain sistem syaraf. Mengapa rumit? Karena aktornya banyak. Ya, aktornya banyak. Contoh ini ada di sini aja ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 kali 3 ya. Padahal ini belum semua ya. Setidak-tidaknya aktornya ada 21, bahkan lebih, ada sekitar 40 ya aktornya. Itu pun masih ada beberapa aktor yang belum diketahui, belum diberi nama aktornya. Karena saking rumitnya, memetakan sistem imun ini butuh waktu yang panjang, sulit dan mendalam begitu. Jadi sampai maka dari itu sejawat tenaga medis itu ya, dokter itu sampai ada spesialis, subspesialisnya sendiri ya, konsultan imunologi gitu ya, alergi dan imunologi itu ada sendiri subspesialisnya. Nah ini saking jelimetnya kalau dalam bahasa Jawa itu ya, saking jelimet itu apa ya bahasa Indonesianya ya, rumit ya, complicated gitu kan. Nah, masing-masing sel ini ya, sistem aktor-aktor ini atau sistem sel di sistem imun ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing ya. Beberapa fungsinya itu mirip begitu, ada juga yang sangat berbeda ya. Sebagai contoh misalkan sel B dan sel T sel ini tugasnya beda begitu ya, meskipun mereka itu dalam satu kompi begitu istilahnya, satu grup begitu. Tapi tugasnya sangat jauh berbeda, tugasnya sel B sama sel T. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, kalau dipetakan itu loh, sedemikian rumitnya ya sistem imun ini, padahal belum semuanya loh ya, belum semuanya digambarkan gitu ya. Ini saya mengambil dari suatu video di YouTube ya, nanti akan saya share di grup aja supaya mungkin sejauh ingin melihat gitu ya, melihat videonya. Saya tuh sampai terheran-heran begitu ya, bagaimana Tuhan itu menciptakan sedemikian rumitnya gitu ya, tapi dari luar itu tampak sederhana gitu ya. Kita sakit, kita sembuh, kita kena virus, teman kita sembuh. Padahal di dalam proses penyembuhan itu ya, ada sangat banyak aktor yang bermain, yang berperan begitu ya, untuk mengembalikan tubuh kita ini menjadi sehat gitu ya. Ini patogen ini kan bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur gitu ya. Patogen, namanya patogen yang pembuat sakit ya. Pato itu artinya sakit gitu kan. Patogen yang berarti agen, atau agen ya tadi, agen pembuat sakit gitu kan. Nah itu mereka akan, patogen ini akan dihadapi oleh sekelompok ya, sekompi, satu kesatuan gitu ya, sistem imun. Sedemikian rupa kita tidak sakit, atau kalaupun sakit kita bisa sembuh kembali gitu. Nah, ini luar biasa sekali prosesnya, sangat rumit sekali,
Tapi saya ingin reminder kembali ada istilah innate dan adaptive immunity. Nah, innate itu bawaan gitu ya. Secara kasar diterjemahkannya itu menjadi bawaan. Sedangkan adaptif ya seperti namanya, dia bisa beradaptasi ya, bisa beradaptasi. Nah, innate ini seringkali disebut sebagai sistem imun yang tidak spesifik. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sejawat membaca ada istilah sistem imun yang tidak spesifik. Itu adalah innate immunity. Yang mana di situ ada neutrofil dan makrofag ya. Yang ini aktor utamanya. Kemudian dibantu aktor, ya ini nggak bisa juga disebut bukan aktor utama begitu ya, dia juga aktor utama juga sebenarnya saking banyaknya aktornya ini ya. Tapi dua ini ya yang aktor paling utama lah kalau dibilangnya adalah neutrofil dan makrofag ya. Sebagai mana namanya, makrofag ini dia tugasnya memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh, akan dimakan oleh makrofag. Kemudian ada neutrofil ya. Neutrofil ini, kalau neutrofil itu seperti penembak jitu gitu ya. Dia tugas menembak menggunakan suatu zat ya. Nah, pakai zat-zat tertentu yang bisa menyebabkan lisis daripada patogen yang masuk. Kalau makrofag ya dimakan ya. Dimakan bulat-bulat begitu ya patogennya ini. Nah, kemudian ada juga di sini ada NK cell gitu ya, natural killer cell, monosit dan seterusnya ya. Ada eosinofil, basofil dan sel mas. Nah, di sini tadi saya nyebut di atas ada dendritic cell ya. Dendritic cell ini intel ya istilahnya. Kalau di istilah kalau kita bermain game strategi perang begitu ya, itu ada namanya intelijen ya. Ya, tentu di dunia nyata juga ada. Kalau di sistem imun juga ada intelijennya. Intelijennya itu namanya dendritic ini, dendritic. Dendritic ini tugasnya itu membaca situasi dia. Kira-kira bisa enggak patogen ini diselesaikan oleh neutrofil sama makrofag dan teman-temannya ini. Kalau enggak bisa, maka dia akan mengaktifkan adaptive immunity ini. Nah, kalau sudah keluar adaptive immunity ini, memang pertahanan terakhirnya manusia saat ini ya ini adalah adaptive immunity begitu. Karena memang akan menghasilkan senjata yang spesifik untuk patogen yang masuk. Jadi berbeda dengan neutrofil dan makrofag yang dia tidak pandang bulu ya, dia tidak membeda-bedakan, tapi dia memiliki fungsi untuk makrofag ya, misalkan memakan patogen yang masuk ya, tanpa pandang bulu gitu ya. Apakah itu bakteri E. coli atau Staphylococcus aureus atau Klebsiella yang masuk, ya makrofag tetap bekerja memakannya begitu ya. Namanya juga makrofag gitu ya, makrofag ya. Page itu memakan ya, makro ya besar. Ya memang makan dia kayak burger itu, kalau kita ada burger atau ya saya menggambarkannya burger atau kebab gitu ya, itu dimakan bulat-bulat ya oleh makrofag ini. Ya jadi pemakan besar namanya ya. Istilahnya memang demikian. Karena cara kerjanya atau cara dia membunuh patogen seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan cara kerjanya sistem adaptive immunity ya, sistem imun yang spesifik begitu, yang mana dia nanti menghasilkan antibodi ya, yang mana antibodi ini memang dibuat spesifik untuk patogen yang masuk. Jadi memang membeda-bedakan yang masuk E. coli dengan yang masuk Klebsiella akan beda antibodinya. Virus COVID dengan virus monkeypox misalkan yang masuk, maka akan beda antibodinya. Jadi di situ ada perbedaannya antara yang innate ya, yang tidak pandang apa yang masuk, dengan yang adaptif ya, sangat spesifik sekali untuk patogen apa yang masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita melihat gitu ya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu
alergi ya, lebih mudah alergi dibandingkan orang yang lain. Sampai hari ini pun ini saya browsing di 2023 gitu ya, masih ada beberapa yang masih bersifat hipotesa gitu ya. Artinya pembuktiannya ya masih dalam ranah rasional begitu ya, rasional secara rasio seperti ini gitu kan, tapi belum diempiriskan ya, belum diempiriskan ya, meskipun ke arah sana sudah terbayang sebenarnya ya. Nah ini maka di gambar ini kan ada bersin-bersin, kemudian ini dermatitis atopik ya, dan yang ini mengi gitu ya, gambarnya seperti orang sulit napas ya, sesak napas gitu. Sesak napas mengi itu asma. Jadi memang seringkali digambarkannya seperti ini. Nah kita lihat ya bahwa faktornya itu ada banyak ya, ada faktor genetik begitu ya. Memang seperti dari diturunkan di mitokondria ya, dari jalur ibu gitu ya, dari jalur ibu ya. Kalau mitokondria dari jalur ibu. Kemudian ada faktor epigenetik begitu, yang mana ini terkait dengan apa gen yang aktif gitu ya, apa gen yang teraktuskan ya dari seseorang itu gennya seperti apa. Nah, kemudian ada faktor lain seperti lingkungan atau obat ya yang memicu allergic disease ya, penyakit alergi. Misalkan ini dari polusi ya, dari obat-obat tertentu, dari asap rokok ini ya. Nah, dan juga ada faktor mikroekologi ya, atau gut microbiota, yang mana mikroba yang berubah dalam saluran cerna ini ya menyebabkan seseorang itu lebih rentan mengalami alergi. Ini menarik ini. Menarik. Mengapa menarik? Itu karena yang atas ini sedang apa ya? Sedang naik daun begitu. Sedang naik daun. Mengapa demikian? Karena setelah ketahuan ini, maka orang berlomba-lomba mencari apa kiranya intervensi yang bisa dilakukan ya, untuk memperbaiki atau menjaga mikroekologi di saluran cerna atau mikroba dalam saluran pencernaan. Ya tentu kita familiar sekali dengan istilah prebiotik dan probiotik. Nah ini kan yang naik daun, banyak sekali produk-produknya. Kita juga sering mendengar bahwa disarankan mengkonsumsi makanan-makanan yang difermentasi karena itu tinggi probiotik dan prebiotik, yang mana menjaga dan memperbaiki mikroekologi saluran cerna misalkan. Ini penting sekali untuk semakin dikaji gitu ya, karena kasus alergi itu dilaporkan itu meningkat gitu ya. Nah, beberapa ahli mengatakan kemungkinannya penyebabnya adalah karena faktor environment ini ya, faktor environment, faktor obat-obatan atau polusi ini ya, yang menyebabkan seseorang itu sekarang lebih rentan mengalami alergi. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa faktor yang lebih dominan itu disebabkan karena mikroekologi di saluran cerna ini mengalami perubahan dibandingkan model atau apa istilahnya ya, komposisi mikroba yang dimiliki oleh leluhur kita dulu ya, kakek nenek mbah buyut kita dulu. Nah ini jadi ya masing-masing teori ini memiliki landasannya masing-masing dan menarik untuk dikaji begitu ya, untuk dieksplorasi. Nah, tapi tentunya kalau saya pribadi lebih beranggapan faktornya ada banyak begitu ya, seperti yang digambarkan dalam slide ini ya, tidak hanya satu faktor yang dominan begitu ya. Mungkin pada pasien ya ada yang dominan ya, pada pasien tertentu yang dominan adalah yang A atau yang B begitu ya. Sedangkan secara populasi, secara keseluruhan ya masing-masing memiliki faktor-faktor mana yang dominan ini. Tentu tapi saling bisa saling berkaitan.
Contoh misalkan obat, ya. Obat ini kalau kita bicara antibiotik, maka bisa mempengaruhi mikroba saluran cerna ini. Nah, di atas ini gitu ya. Dan itu memang sudah tergambar ya. Sudah tergambar dengan eh, cukup baik begitu ya dari studi-studi bahwa anak-anak ya yang terpapar antibiotik terutamanya ketika mereka belum berusia 2 tahun, maka mereka lebih rentan mengalami alergi. Ya, misalkan alerginya ada yang rinitis, ada yang asma ya, ada yang simptom lain, ini ada macam-macam. Dan ini bentuknya ada meta-analisis ya. Meta-analisis ada yang dipublikasikan di The Nature ya, yang merupakan jurnal-jurnal berkelas internasional yang baik, sehingga data-datanya kita akui seringkali valid begitu. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan bersama ya, bahwa ada faktor yang perlu kita perhatikan atau kita perlu berhati-hati ketika kita merekomendasikan terapi antibiotik pada pasien anak-anak. Ini penting untuk kita perhatikan. Termasuk sebenarnya saya menyampaikan ini secara keilmuan gitu ya, bukannya saya anti dengan suatu intervensi ya. Kita sebut saja seksio begitu. Ini tanpa bermaksud apa-apa ya, bukannya merendahkan kalau enggak lahiran normal kemudian enggak jadi ibu. Saya tidak jauh-jauh sekali saya dari sikap seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan, jangan lupa pada saat seksio seringkali diberikan antibiotik profilaksis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jalur seksio tentu adalah jalur steril. Kan tidak mungkin ya luka operasi sesar itu kotor begitu ya, ada mikrobanya begitu, itu pasti nanti ibunya ya jadi sakit ya, jadi infeksi. Kalau seperti itu ya pasti kan dibersihkan ya, diberikan povidon ya, kemudian diberikan tadi antibiotik profilaksis, dan kemudian anaknya dilahirkan. Artinya anak-anak ini pastinya terpapar antibiotik ya sebelum berusia 2 tahun, bahkan kan sejak dijanin ya, mau lahiran itu kan sudah terpapar antibiotik. Kemudian lahir melalui jalur yang steril. Maka di sini menyebabkan mikroba anak-anak yang lahir melalui jalur seksio tentu berbeda dengan profil mikrobiota pada anak-anak yang lahir secara normal. Nah, ini perlu kita perhatikan karena sesuai dengan kaidah ini, maka bisa kita asumsikan salah satu yang menjadi meningkatnya faktor resiko seseorang alergi apabila ia lahiran melalui jalur SC. Nah, ini bukannya kemudian kalau SC kalau berdasar indikasi ya tentu SC itu menyelamatkan nyawa anak dan ibunya, itu sudah menjadi asumsi begitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh SC. Tapi apabila SC maka perlu diperhatikan lebih detail ya mengenai topik-topik alergi ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Di sini ya ini lanjutannya tadi ya, bagaimana early antibiotik itu menyebabkan lebih rentan mengalami rinitis 23% lebih tinggi dan eksim 26% lebih tinggi ya. Ini kalau kita lihat 1,23, jadi pada peningkatan risiko 23% ya, lebih tinggi. Ya memang tidak besar-besar banget ya ini, dan ini banyak juga penelitian-penelitian yang menyenggol angka 1 ya, artinya apalagi ini seledon ini malah dia lebar sekali ya rentangnya begitu ya. Tapi penelitian-penelitian yang cukup besar seperti misalnya Harris ini kan cukup kuat firm ya, dia di melintasi angka 1 gitu ya. Ini nanti kalau teman-teman belum terbiasa membaca ini namanya diagram ya dari forest plot ya, dari suatu studi biasanya meta analisis gitu. Ya pada prinsipnya saya ingin menekankan bahwa data-data itu mendukung ya, bahwa penelitian-penelitian yang sebanyak ini itu mendukung bahwa rinitis dan eksim begitu salah satunya itu
menjadi faktor predisposisi maksud saya salah satu faktor predisposisi rinitis dan eksim itu adalah early exposure of antibiotik. Nah, kalau alergi makanan OR-nya 1,42 ya, jadi lebih besar lagi, ada 42%. Gitu ya. Cuma penelitiannya tidak terlalu banyak. Nah, ini ilmu ini berkembang gitu ya sejauh, jadi yang apa saya sampaikan sekarang ya besok aja bisa berubah, kan besok nanti malam gitu ya. Tiba-tiba ada penelitian baru yang lebih firm ya, itu bisa berubah ya stance-nya ini. Sebagai contoh misalkan dulu itu dikatakan kalau anak-anak itu jangan diberikan makanan yang bermacam-macam pada saat masih kecil gitu kan, nanti menjadi alergi. Ternyata itu kebalik ya ternyata. Jadi anak-anak yang sejak kecil itu makanannya beraneka ragam seperti makanannya orang tuanya begitu ya, angka kejadian alerginya lebih kecil ternyata. Nah, ini menarik gitu ya. Apakah dan itu masih berkembang ya penelitiannya ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca-baca dan bisa dikaji sendiri begitu ya. Nah, oleh karena itu memang penting gitu ya, anak-anak ya tentu usianya sudah masuk usia MPASI begitu ya, dan setahun 2 tahun begitu ya, itu makanan yang beraneka ragam itu direkomendasikan untuk saat ini seperti itu ya. Dan itu berubah stance-nya dibandingkan dulu ya. Dulu ketika mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dianggap kalau anak-anak kecil itu terpapar makanan yang beraneka ragam maka menjadi lebih mudah alergi, tapi ternyata demikian ya nyatanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya alergi itu penyebabnya adalah ketidakseimbangan T helper dengan Treg gitu ya. Treg itu sel T regulator ya, Treg. Bukan T-Rex dinosaurus ya, ini Treg ya. T regulator ya. Terus itu singkatan. Nah, bagaimana ini prosesnya ya? Secara prinsip seperti ini. T helper itu kan sel T ya, itu di depan tadi ya. Sel T itu kita ke depan aja supaya nah ini sel T. Nah ini ya, sel T helper ya, T helper. T helper, sel T helper ini ya, dia akan berkomunikasi begitu ya dengan killer T cell ya, dan juga berkomunikasi dengan sel B ya, sel B. Ya, sel B. Yang mana sel B ini ya akan menghasilkan antibodi ya, ini sel B ya, sel T helper ya, sel B ini akan bermorf ya, mengubah diri ya menjadi plasma sel yang mana memproduksi antibodi. Nah, ini apa sih implikasinya ini? Implikasinya sel T ini seperti memanggil bala bantuan gitu ya, dan dia mengaktifasi, dia mengobyak-obyak kalau dalam bahasa Jawa. Mengobyak-obyak itu apa ya? Menggugah ya, mengayo-ayo begitu ya. Nah, mengajak, bukan mengajak ya. Ya tadilah menggugah aja, menggugah sel B untuk memproduksi antibodi. Padahal antibodi ini sifatnya spesifik dan merupakan senjata yang sangat hebat. Ya, tentu harapannya itu menyerang patogen. Yang jadi masalah adalah apabila sel T helper ini mengayo-ayo atau menggugah sel B memproduksi antibodi untuk suatu protein yang bukan patogen. Nah, ini kan problemnya dari situ. Contoh, masuk protein sapi. Sel T helper menganggap itu patogen. Kenapa dia begitu? Nah, itu yang tidak tahu ya sampai sekarang. Kenapa dia bersikap seperti itu? Itulah misterinya.
pada prinsipnya sel T merasa bahwa tadi bukan susu ya, protein sapi dari daging, katakan ya, daging sapi itu adalah patogen. Kemudian dia berkomunikasi dengan sel B bangun, tolong bikinkan antibodi, ini adalah musuh. Padahal itu adalah protein sapi. Nah, ini problemnya di situ. Sebenarnya ada mekanisme untuk mengerem sel T ini supaya tidak lebay, begitu ya, tidak berlebihan, tidak overreacting kepada itu, kepada zat-zat atau protein lebih tepatnya yang bukan patogen atau bukan musuh. Yang bertugas, kalau bahasa Jawa lagi ya, ngedem-dem itu menenangkan sel T itu adalah Treg ya, seperti namanya ya, T regulatory. Ini Treg. Nah, Treg ini akan bilang ya, udah nggak usah lebay kamu ya, ini tuh bukan patogen. Nah, itu tugasnya Treg. Cuma apabila terjadi ketidakseimbangan antara T helper dengan Treg, maka yang terjadi adalah T helpernya rusuh, gitu ya. Akhirnya terjadi antibodi yang banyak tadi. Dan itu nanti akan keluarlah imunoglobulin ya, ini antibodi ya. Kemudian histamin ya dari sel emas ini menyebabkan ya muncul manifestasi alerginya terjadi. Nah, itu makanya ini ada alergen-alergen ya, yang ya ini makanan yang sehat semuanya ya, kacang, kemudian susu, telur ayam itu tidak berbahaya dalam tanda kutip ya, tentu kalau basi ya berbahaya gitu. Ini fresh begitu ya, fresh, sehat ya, diolah dengan baik, dengan hygiene ya. Ini menyehatkan, memiliki kandungan nutrisi yang tinggi ya, kacang-kacangan, kemudian susu dan telur ini. Tapi oleh tubuh ya, oleh T helper ini dianggap dia itu berbahaya ya, maka keluarlah respon yang berlebihan terhadap itu tadi ya, terhadap ini dan terhadap protein-protein di susu, protein di telur, jadilah reaksi alergi. Nah, jam berapa ini? Kita sekarang mulai masuk ke tata kelola. Pas ya, 1 jam. Tata kelolanya prinsipnya sederhana ya. Avoidance ini menghindari ya, milih-milih makanan gitu ya. Kemudian alergen imunoterapi tidak kita bahas ya, tapi sekilas saja bisa kita bahas sedikit, dan farmakoterapi. Sekarang kita lihat ya, avoidance. Apa sih alergen yang sering itu? Nah, ini ada yang sering ya, debu rumah, dari kotoran tungau, bulu hewan, jamur, serbuk sari ya. Ini kalau di Indonesia kayaknya jarang ya orang, karena musim kita itu tidak se ekstrim 4 musim, yang mana serbuk sari itu munculnya pada saat musim semi, sehingga benar-benar banyak dan bersama-sama ya, tumbuhan-tumbuhan itu bersama-sama mengeluarkan serbuk sarinya. Berbeda dengan di Indonesia yang musimnya apakah musim kemarau atau musim penghujan ya, secara prinsip secara tidak fluktuatif seperti di negara 4 musim gitu ya. Sehingga hampir serbuk sari ini ya sepanjang tahun itu ada ya di Indonesia itu, cuma beda-beda ya, kayak ya kita tahu kayak buah itu kan ada musim-musiman sebenarnya, musim-musiman. Tapi beda dengan di luar negeri yang memang musimnya itu serentak ya, pada saat musim semi ya semua tumbuhan ya mungkin hampir semua lah itu mengeluarkan serbuk sari. Nah, kemudian kotoran serangga, asap rokok, asap dapur, polen ini kok saya ulang lagi ya, apa ini? Sari, rumput, pohon di luar, dan tungau. 2 ini yang sering di Indonesia, yang serbuk sari dari rumput sama pohon dan tungau ini, dasmat ya. Bisa jamur juga ya, karena negara lembab ya, jamur. Jadi itu kalau ada orang pasien alergi, coba ditanya ya, plafonnya jamuran apa enggak, itu salah satu faktor loh, itu bisa jadi salah satu faktor.
Nah, kalau untuk alergi sendiri sebenarnya prinsipnya sederhana ya sejawat ya. Pastinya kita bermain dengan antihistamin, kortikosteroid gitu, dan lain-lain ini ya opsional ya. Karena istilahnya itu inti terapinya itu di antihistamin dan kortikosteroid. Kenapa kok dua ini ya? Sebenarnya prinsipnya sesuai dengan prinsip kaidahnya tadi ya, bahwa perantara alergi itu yang paling paling dominan itu adalah histamin, maka ya diberikan antihistamin ya, secara prinsip begitu. Untuk generasi-generasi pernah kita bahas di topik sebelumnya pada saat kita bahas saluran nafas, nanti bisa direview lagi ya. Hanya mengingatkan bahwa generasi ketiga ini yang paling rendah sedasinya. Jadi untuk pasien-pasien kita yang bekerja mengendalikan mesin, sopir ya, pilot, bahkan ya pilot gitu ya, kapal apa, nahkoda kapal, kemudian apa, satpam mungkin ya yang perlu standby 20, nggak standby 24 jam ya, dalam artian kan nggak boleh tidur sama sekali ya pada saat berdinas gitu ya. Itu maka kita bisa sarankan generasi ketiga ini, yang mana efek efek sedasinya paling rendah dibandingkan yang lain ya. Tentu kalau generasi yang baru ini seringkali nanti kendalanya adalah di biaya, karena harga satuannya per tabletnya tentu berkali lipat dibandingkan generasi kedua, apalagi generasi pertama. Jadi itu saja yang mau saya tekankan di antihistamin ini. Kalau untuk detail pembahasannya bisa dilihat di Zoom sebelumnya. Kemudian untuk kortikosteroid ini karena memang ya memang istilah obat dewa ya, itu betul ya. Jadi memang kortikosteroid ini harus diakui ya, dia punya banyak fungsi begitu ya. Kortikosteroid kalau dipikir-pikir fungsinya memang sangat luar biasa loh ya. Mulai dari anti alergi ya, kemudian untuk alergi berat ya, anafilaksis itu juga pakai kortikosteroid ya, pakai dexamethasone injeksi biasanya. Kemudian untuk kemarin ya, untuk kasus pneumonia berat gitu ya, itu diberikan kortikosteroid ya pada saat COVID berat ya, COVID berat kemudian diberikan kortikosteroid ya, unik gitu ya. Pada pasien TB meningitis itu juga diberikan kortikosteroid. Kemudian ada kasus juga antiemetik ya, antiemetik pasien yang di kemoterapi diberikan kortikosteroid sebagai antiemetik. Nah itu luar biasa memang. Ada juga sebagai nafsu makan ya, meskipun tidak disukai ya, nafsu makan, perangsangan nafsu makan dengan kortikosteroid ini ya tidak baik gitu, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, kortikosteroid ini memang betul obat dewa, tapi jangan lupa apabila suatu obat itu memiliki potensi yang tinggi seperti kortikosteroid ini, maka resiko adverse drug reaction ya, atau kejadian tidak ingin, reaksi obat yang tidak diinginkan itu juga semakin tinggi. Jadi apabila kita nanti merekomendasikan kortikosteroid kepada pasien, mohon diperhatikan apakah pasiennya lebih banyak mendapat manfaat dibandingkan mudaratnya. Apalagi nanti apabila kita merekomendasikannya untuk terapi jangka panjang, yang mana pada pasien-pasien dengan trias atopik hal ini sangat amat mungkin terjadi. Lain-lain ini bukan kortikosteroid yang bawah ini ya, leukotriene inhibitor ya sebenarnya, dan lain-lain ini salah ketik ya, salah ketik ini, nanti saya benarkan dulu. Lain-lainnya ada bronchodilator ya, seperti yang kita tahu ada yang long acting muscarinic dan long acting beta agonis seperti salmeterol dan formoterol, ini berbeda ya. Ini yang lagi kosong, saya nggak nulis salbutamol di sini ya, salbutamol nebul ya, ada yang kosong itu cuma satu merek tertentu, nggak tahu sekarang sudah muncul lagi enggak itu, kemarin kayak kosong mas ya, minggu kemarin ya, moga-moga minggu depan sudah ada lagi itu. Nah untuk rinokonjungtivitis, rinitis alergi ini kemarin sudah kita singgung sebenarnya di saluran nafas ya, bahwa salah satu rekomendasi itu menggunakan corticosteroid nasal spray ya, paling poten, tapi dia, nah ini tadi saya kan sudah bilang ya bahwa akan ada resiko. Ini contohnya resiko epistaksis ya, atau mimisan ya, karena terjadi penipisan jaringan mukosa gitu ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah atau bisa dengan dekongestan nasal spray ya, tapi tidak direkomendasikan sebagai monoterapi gitu ya, karena
eh, ini reliever ya, meredakan sementara cepat gitu ya. Tapi karena sebenarnya prinsipnya ya rinokonjungtivitis ya avoidance ya, menghindari apa yang kiranya menyebabkan alergi. Karena seringkali itu penyebabnya itu apa ya istilahnya, dipandang sebelah mata. Contoh tadi ya, di rumahnya pasien itu ada jamur, itu bisa jadi adalah pemicu alerginya. Saya belum pernah sih yang ketemu yang karena jamur gitu ya, yang ngaku ya. Yang sudah ngaku itu di debu di apa boneka, ya bisa jadi itu jamur sebenarnya ya. Boneka kalau lembab nggak pernah dicuci begitu ya, itu jadi jamur ya. Nah itu setelah bonekanya dibuang, ya bukan dibuang ya, disingkirkan ya, dan saya nggak tahu apakah kemudian dicuci apa enggak. Pada prinsipnya disingkirkan bonekanya, gejala-gejalanya tuh apa hilang gitu ya, menghilang gejala-gejalanya itu. Jadi pasiennya ternyata alergi debu atau mungkin jamur yang ada di boneka ya, boneka beruang-beruang dan sebagainya di kamar itu ya. Jadi ada pasien seperti itu kasusnya dulu. Ya, itu menarik ya, jadi pelajaran bagi saya bahwa penyebabnya itu mungkin hal yang tidak diduga begitu ya. Jadi pasien memang bukan makanan, bukan alergi dingin, bukan apa, ternyata adalah boneka beruang. Saya tidak tahu ya, mungkin beruang atau hewan lain saya tidak tahu. Ada banyak karena dia punya tipikal yang kolektor boneka lah gitu ya. Anaknya ini, entah itu dia yang suka atau dikado mungkin juga bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, habis ternyata. Tapi belum habis ya, tenang aja ya, ini ganti share screen-nya. Nah, kita bisa lihat ya sejawat, saya mau menyoroti masalah mungkin ini dulu ya. Contoh eksim gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Atopic dermatitis ya, atau suka disebut eksim begitu ya. Ini kalau teman-teman ini sambil ngajari cara nyari referensi gitu ya. Jadi memang sengaja nggak saya masukkan. Sebenarnya nggak sempat masukkan ya, karena saya baru pulang dari luar kota ya tadi ya, belum sempat mengedit karena beberapa hari di luar kota gitu ya. Tapi ya secara substansi tidak berbeda. Nah ini contoh ya. Kalau mencari gambar-gambar atau seperti apa sih bentuknya atau fotonya ya, penampakan klinisnya dari pasien yang mengalami atopic dermatitis itu bisa dilihat di dan macam-macam ya, ini ada banyak. Kita coba lihat dulu yang ini, atopic dermatitis ya. Itu di DEMNet NZ itu New Zealand ya .org. Jadi ini kalau mau di copy ya boleh, dia membolehkan tapi tidak boleh menghapus ini ya watermarknya ya. Jadi ya contoh ini ya, atopik begitu kan, ini kan kering ya, kulitnya kering, merah dan inflamasi gitu kan. Nah ini ada yang di lipatan ya, di lipatan mana ini, lengan ya. Nah, di lipatan lengan ini ya. Nah, model-modelnya ada yang sampai menghitam ini ya, menghitam ini ada tanda-tanda dermatitis ini sebenarnya, karena akan inflamasi. Nanti kalau merah ini terjadi kering ya, karena mungkin digaruk juga ya, kering, maka nanti dia jadi hitam. Ini kalau pada anak-anak ya, bisa muncul di pipi begini ya, dermatitis pada anak-anak ya. Nah itu lower back ya, di punggung ya, munculnya bisa nggak di wajah ya, di wajah bisa di lipatan apa sih, tadi bukan lipatan lengan ya, lipatan siku lebih tepatnya ya sini. Nah, ini kan ini lengan ya, tangan di sana ya. Kemudian ini kita lihat ya. Nah ini tadi ya, karena dia ada ya mungkin kegaruk dan sebagainya, inflamasi ya, tergores-gores, kemudian sembuh ya, jadi jadi hitam ini ya, hitam coklat ini kan fibrin ya, sel fibrin untuk jaringan baru ini sebenarnya. Nah ini ya, kalau parah ya sampai mengelupas ini ya, mengelupas dia di dada ya, sampai perut juga ya. Atopic dermatitis ini pada anak-anak tuh, bisa di mata, bisa juga ya. Atopic eczema, jadi nama istilahnya ya sama semua sebenarnya. Eczema atau dermatitis itu satu maksud gitu ya, di leher ya, sering di leher muncul ini ya. Nah ini kelihatan mengkilap ya, kan ini kelihatan mengkilap ya.
ini seperti berkering ya karena telurnya kering. Nah, ya sampai digaruk. Ya ini hati-hati dikira skabies, padahal bukan skabies ini. Alergi ini sebenarnya atau dermatitis ya. Nah, ini ya bisa juga di puting ini ya, di puting. Topik dermatitis. Nah, ini di mata juga ya, di mata. Ya, sekitar tangan, di tangan-tangan. Nah, sampai terjadi penebalan kulit ya atau lisenification istilahnya ya, lisen. Tebal ini kulitnya tebal dan kasar kulitnya. Oke ya. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Domnet. Nah, ini banyak ya sejawat ya. Ini kalau kasus yang lain juga banyak ini ya. Nih, chicken pox. Nah, chicken pox apa? Tuh, biar tahu ya, bisa lihat di sini. Kalau dalam rongga mulut ya, di langit tenggorokan. Banyak ini ya, ada rosacea. Bisa lihat ya, baik berdasarkan huruf banyak sekali ya. Bisa browsing sendiri nanti ya. Nah, ini kalau ini skabies ini, skabies ini masih sini. Skabies. Karena PQRS. Nah, ini skabies. Tuh, skabies. Mirip tuh kan sama yang tadi tuh. Nah, ya. Lipatan biasanya kayak gini ini yang sering di Indonesia sering kali di sini bentuknya. Di lipatan gini. Atau di buku-buku jari ya, buku-buku jari. Nah, ini penyebabnya ini ya. Sarcoptes. Nih, foto penyebab skabies ini. Oke, jadi itu. Sekarang kita lihat dulu ya. Kalau kasusnya seperti itu, maka seringkali terapi yang kita sarankan itu adalah kortikosteroid ya, topikal kortikosteroid. Nah, di sini yang mau saya reminder kepada sejawat adalah loading. Adalah potensi kortikosteroid. Nah. Jadi kortikosteroid itu ya ada beberapa kelompok berdasarkan potensinya ya, Sebagai contoh ini yang grup 7 dulu ya. Adalah yang potensinya paling kecil yaitu adalah hidrokortison asetat. Ini merek ini bukan maksud promosi gitu ya, bukan maksud promosi merek. Sebagai contoh aja mungkin sejawat lebih familiar dengan mereknya gitu ya, lupa sama kandungannya gitu kan ya. Kadang-kadang saya juga begitu ya, itu loh pakai ini itu kandungannya apa sih lali gitu ya. Lihat bungkusnya baru ingat, oh ya sih ini kan isinya desoksi atau mometasone. Kita lihat dari yang potensinya paling rendah ya. Jadi grup 7 itu yang potensinya paling rendah ya. Di situ ada hidrokortison dan prednisolon, mereknya ini ada ya, Vacort, Longvecor dan sebagainya. Generiknya banyak ya hidrokortison. Hidrokortison asetat 1% dan 2,5% itu yang potensinya paling rendah. Di atas itu ada desonide, triamcinolone, flusinolone dan betametasone valorat yang 0,1% dengan berbagai macam mereknya pula. Itu adalah yang potensinya ringan. Ringan sedang gitu ya, ringan sedang potensinya. Kemudian di atasnya lagi ada yang potensinya menengah ini ya, mulai potensi yang kuat ini ya, menengah. Ada mometasone ya, ada desoksimetasone. Ini kok desoksi ada 2 ya, ini persentasenya harus diperhatikan. Ini 0,25. Ini mometasone kok satunya medium high. Ini karena bentuknya yang satunya yang ointment ya, lebih tinggi potensinya ya, ointment. Nah, kemudian yang grup yang berikutnya, yang grup yang potensinya tinggi dan sangat tinggi. Ada desoksi, betametasone dipropionat. Nah, ini beda bentuk esternya aja sudah beda ya. Ini betametasone valorat, yang ini betametasone dipropionat ya, beda. Dan clobetasol ya, yang paling tinggi, apalagi clobetasol yang ointment.
Ini nanti mungkin perlu diupdate ya, karena ada beberapa sediaan yang belum masuk kayaknya di sini ya. Nanti bisa di sharing di grup WA ya teman-teman ya, sejat semua. Mungkin di apoteknya atau di tempat prakteknya punya sediaan yang lain daripada ini, itu nanti kita lihat ya masuk kelompok mana gitu. Karena beda bentuk bentuk apa ya, ester ini atau garam ini ya. Dan juga bentuk sediaan itu beda-beda potensinya. Nah, untuk pada kasus-kasus ya saya mohon teman-teman memperhatikan, jangan langsung lompat mentang-mentang ini yang tinggi ya pakai clobetasol, beta metapropionat atau desoksi kemudian pakai ini semua. Ya memang pasti akan resultnya pasti lebih cepat ya, lebih potensinya lebih tinggi. Ya memang karena potensinya lebih tinggi gitu loh. Tapi akhirnya tidak mempertimbangkan resikonya gitu. Sebagai contoh, apalagi pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak yang balita ya, balita atau di bawah 5 tahun lah gitu ya. Ya balita 5 tahun ya, bawah bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun gitu kan. Itu kulitnya kan sangat sensitif ya pada anak-anak, itu lebih tipis ya, lebih banyak kandungan airnya ya dibandingkan kita. Jadi ya bagus kulitnya anak-anak bayi itu kan bagus kulitnya. Kalau kita terbiasa memberikan pada anak-anak itu desoksi ya, clobetasol, misalkan kayak kasus yang sering saya jumpa itu ruang popok ya, ruang popok diberikan clobetasol, maka kalau mau bilang saya jamin kok ya terlalu sombong gitu ya. Saya eh, apa? Saya ingatkan ya, ingatkan nggak apa-apa lah. Saya mengingatkan kan nggak apa-apa. Saya ingatkan resikonya itu kulitnya makin tipis nanti anak itu, makin sensitif nanti. Nah, jadi ruang popoknya akan semakin mudah terjadi gitu kan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Karena penyebabnya nggak diatasi, penyebabnya kan bukan karena alergi sebenarnya ruang popok gitu ya, seringkali karena lebih karena lembab dan iritasi karena gesekan ya misalkan itu, tapi diberikan clobetasol dan memang inflamasinya reda, tapi tadi resikonya gitu kan. Jadi untuk pasien anak-anak ya maka pilihlah yang kalau bisa yang biru ini ya, biru ke bawah ya, minimal medium lah ya, medium ini. Tapi juga tidak disarankan ya, apalagi pada anak-anak dan yang usianya di bawah 12 tahun gitu ya. Kalau 12 ke atas sih kulitnya sudah settle ya, kasarannya itu sudah, kulitnya sudah lumayan settle seperti pasien dewasa gitu ya. Jadi untuk memang untuk kasus-kasus yang seperti itu, apalagi sudah terjadi lisenifikasi tadi ya, sudah mengkerak atau tebel itu tadi, memang perlu yang ointment ini atau yang potensinya tinggi gitu ya. Karena kalau pakai yang hidrokortison ya enggak ngefek gitu ya. Nah, ini maka kita sebagai apoteker harus paham menghitung resiko, manfaat dan mudarat ya untuk pasien ini tuh seperti apa gitu. Jadi jangan asal kita pakai yang super high, atau kita kalau gitu saya pakai saja yang low atau low middle ini gitu ya. Tentu respon klinisnya tidak seberapa baik akhirnya gitu. Tadi anggapnya tidak, karena tanda kutip tidak mempan ya, memang tidak mempan, sudah tadi kulitnya sudah menebal, sudah ini ya, itu repot ya, kering kulitnya ya, maka harus dipertimbangkan ya sediaan mana yang kiranya lebih disukai untuk kasus-kasus yang sudah apa tadi, katakan yang menahun tadi misalkan. Jadi ini sebagai apoteker perlu aware. Nah ini nanti silakan kalau mau di copy gitu ya, nanti saya kirim aja di grup. Di grup ini mungkin Bapak Ibu bisa mengedit sesuai dengan ketersediaan yang ada di tempat praktek masing-masing gitu ya. Ini karena ini saya nulis gak bermaksud promosi gitu ya. Punya promosi mereknya pabrik X itu enggak ada ya, enggak ada. Ini memudahkan saja untuk saya ketika memerlukan ini, maka mana yang ada begitu kan, kadang-kadang kosong ya barangnya, kadang-kadang kehabisan, maksudnya kehabisan. Jadi ini kalau digantinya ada nggak gantinya gitu kan, oh ada sih, ada ini misalkan merek lain misalkan, itu bisa cepat untuk pelayanan. Oke, saya stop share dulu, kemudian saya ganti ke satu lagi ya, mengenai ini memang masih sekilas-sekilas ya sejawat ya, karena nanti supaya kita bisa agak banyak diskusi gitu ya.
Kemudian untuk asmanya, ini memang nanti saya masih berusaha mendatangkan pakar yang lebih pakar gitu ya, karena saya tidak mendalami untuk yang asma ini. Pada prinsipnya adalah salah satu referensi yang bisa kita pakai itu adalah dari ini Gina Asma ini ya, Gina Asma. Ketik aja Gina Asma maka akan keluar pedoman-pedoman gitu ya. Dan yang perlu saya review kembali adalah beberapa sediaan yang ini bahwa terapi untuk dewasa dan adolesen ya 12 lebih ya, anak-anak 12 lebih adolesen itu, dan yang anak kecil pun juga sama sebenarnya pada sorry kita yang atas dulu aja deh, dulu aja. Prinsipnya itu adalah step by step ini ya, step by step. Jadi bukannya langsung ke 5 gini ya. Tadi sama seperti milih clobetasol melompat gitu ya langsung ke step 5 ngono ya. Itu rada enggak pas begitu ya. Tidak nyeni ya, kalau orang Jawa bilangnya tidak berseni gitu kan. Terapinya itu tidak ada seninya gitu kan. Ya, karena memang harus seperti ini sebenarnya, step by stepnya dilalui begitu ya. Karena tentu step 5 ini ya mungkin terapinya lebih mahal ya, sediaannya tidak terlalu banyak, dan juga ada resiko yang lebih tinggi ya dari penggunaan obat yang beraneka ragam. Coba kita lihat sekarang untuk pada guideline ya, guideline asma 2024 dari Gina, Global Initiative on Asthma gitu ya, Gina itu. Bukan nama orang ya, tapi singkatan ya, memang Global Initiative on Asthma 2024 untuk 12 ke atas, dewasa dan anak-anak 12 lebih. Maka semuanya dari sini ya, dari assess ya, menilai ya, pasiennya itu seperti apa sih, risk factor dan sebagainya tadi ya, sama seperti kita menelaah alergi pada umumnya, karena memang ini adalah bagian dari triad atopik gitu ya, asma, rinitis dan eksim. Kemudian kita selalu mulai dari step pertama gitu kan, step pertama yaitu adalah estimated low dose inhaled corticosteroid formoterol. Jadi memakai controller gitu ya, ICS itu inhaled corticosteroid ya, atau corticosteroid inhalasi. Jadi obat steroid yang diisap gitu ya, diisap. Nah ini ya. Relievernya estimated low dose ICS formoterol. Jadi ini yang terbaru memang begini ya, relievernya. Nah, dan seterusnya ya, kemudian nanti dosisnya naik gitu ya, dan juga add-on ada tambahan pakai long acting muscarinic antagonis gitu ya, lama gitu. Atau pakai track 2 ya, alternatifnya ya. Yang kalau di Indonesia itu kalau yang saya jumpai ya, itu pakainya yang ini, yang step track 2 ini. Step 1 ICS inhaled corticosteroid apabila short acting beta agonis ya, sahabat digunakan. Dan relievernya ini kontrolernya ya, kontrolernya itu yang warna ya, ini ICS ini adalah kontrol. Nanti apa bedanya kontrol sama reliever nanti saya review lagi sedikit kalau kamu masih belum jelas ya. Kemudian relievernya pakai short acting beta agonis ya, SABA. Contohnya ya salbutamol inhalasi itu ya, mereknya ada ya saya sebut aja lah ya, Ventolin misalkan supaya lebih jelas. Tapi bukan bermaksud promosi Ventolin. Nah dan seterusnya nanti naik ya, naik dosisnya ya, medium high dose ICS LABA ya. LABA ini udah pakai long acting beta agonis ya. Step 3 ke atas pakai LABA, long acting beta agonis. Ya sebagai controller. Tapi tetap relievernya adalah tetap short acting beta agonis. Nah sebenarnya apa sih bedanya kontrol dan reliever? Reliever itu pada saat serangan akut ya sejawat. Jadi kalau pas akut ya namanya sebenarnya reliever ya, pereda. Sedangkan controller ini mengendalikan ya, kontrol. Nah controller ini memang digunakannya bukan as needed ya, tapi sering pada saat step 1 memang seringkali ada juga yang bilang masih as needed, tapi tidak ya, sebenarnya digunakan terus ini ya, kalau untuk pasien asma. Tentu apakah pasti naik? Enggak ya, kalau memang sudah terkendali, apalagi sudah ketemu ya penyebabnya apa ya, pemicunya apa, maka stepnya ya bisa turun ya, bisa turun.
ini jadi contohnya seperti itu. Nanti ini bisa download sendiri ya, Gina Asma. Ketik aja Gina Asma Guideline 2024 gitu ya. Cuma ya tentu bahasa Inggris ya. Jadi ya barangkali terutama untuk adik-adik mahasiswa ini, Anda belajarlah bahasa Inggris yang baik ya. Karena pedoman-pedoman terapi itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ini supaya tahu ya, ada update itu enggak, istilahnya orang Jawa kasarannya enggak lolok gitu ya. Enggak tolak-toleh saja begitu ya, tapi tahu kira-kira seperti ini toh terapinya yang terbaru itu, sehingga nggak kaget ya kalau loh kenapa sih pasien kok diberikan laba, kok mahal ya obat-obatannya mahal, long acting beta agonis ini mahal-mahal, kenapa nggak pakai yang itu yang mudah dicari ya kayak Ventolin tadi misalkan. Ini alasannya karena untuk stepwise approach ini tadi. Oke, baik, sementara itu dulu. Silakan teman-teman, mungkin kita bisa banyak berdiskusi ya. Wah, ini ada yang ngirim foto barang ya. Pengunjung sering kali seperti ini ke dokter spesial kulit diberikan Celestar Shield dan Cetirizine antibiotik, tapi gak berkurang sering. Terus gak ada arti apa menyarankan pakai PK tapi tidak berkurang. Ya, ada di share foto gitu ya. Ini sampai sampai ada ini namanya apa ini namanya ada istilahnya sendiri ini ya, hives namanya, hives ya, sampai muncul begini ya. Jadi bukan sekedar merah saja, tapi dia sampai muncul begini ya. Methasil cetirizine sirup. Celestar itu mestinya isinya seperti Celastamin ya, ada apa? Betametason ya, ada kortikosteroid ya, sama antihistamin ya, dan cetirizine ya, antihistamin lagi, tapi gak berkurang. Apa pemicunya? Ini yang paling sulit itu mencari penyebabnya memang. Apa pemicunya gitu kan? Ini anak-anak ya ini ya. Ini anak-anak nih, kayaknya kalau dari foto ya, ini anak-anak. Jadi pemicunya harus dicari tahu dulu. Selama pemicunya belum tahu, maka ya opsinya ya begitu. Kalau untuk cefiximnya ya saya setuju tuh sama TST ya. Ya kenapa ada cefixim gitu ya. Saya tidak melihat ada luka ya. Kalau ada luka, tapi kalaupun luka ya saya tidak terlalu suka juga ya dengan cefixim ya untuk kasus topikal begini ya. Nah ini contoh ini Pak Fauz, saya tidak tahu Fauzah ini laki atau perempuan. Ini lisenifikasi ini ya, jelas ya, lisenifikasi ya. Jadi ada itu nge-share gambar ya, bisa lihat itu ya. Nah ini terjadi penebalan ya, penebalan kering dan menebal ya, itu lisenifikasi. Nah ini, kalau kasusnya begini memang pakai yang paling poten Pak, dan yang ointment yang ada asam salisilatnya. Nah jadi pakai itu ya, pakai asam salisilat. Untuk keratolitik ini itu keratin, ini kulit mati ini sebenarnya, keratin ini. Jadi harus istilahnya apa ya, di eksfoliasi gitu ya. Atau ya benar nggak istilah eksfoliasi ya? Ya begitu. Nah kemudian benar ini kita berikan pelembab karena kering ini ya. Tuh sudah dibantu TST tuh. Makasih. TST ini diam-diam pakar begitu ya, cuma enggak pernah ngaku gitu ya. Ya biasanya begitu ya, kalau pakar malah enggak ngaku ya, kalau yang ngakon-ngakon ini biasanya malah rodok kurang gitu ya malah. Nah ini Pak Fauzah atau Bu Fauzah ini ya, ini betul ya, saran saya kurang lebih sama, itu bisa dicoba dengan pelembab ditambah dengan kortikosteroid yang ada asam salisilatnya, atau enggak diracikkan, kalau enggak ada diracikkan gitu ya. Mereknya itu Diprosalik ya yang ada ya. Saya tidak tahu ada enggak merek lainnya selain Diprosalik ya yang ada kayak begitu. Tapi kalau masih ada sediaannya ya pakai Diprosalik. Kalau enggak ya memang harus pakai meracik sendiri ya, pakai asam salisilat gitu kan. Nih, Ardian. Menghadapi nyeri dengan alergi metamisol disarankan NSAID seperti diclofenac, desclofenac atau celecoxib atau ricoxib, atau hanya bisa paracetamol saja. Nah inilah yang unik ya, kalau metamisol diganti dengan NSAID itu banyak yang tidak cross alergi. Jadi
alergi metamisol tapi sama ibuprofen dia tidak alergi. Tapi ada juga yang alergi hampir semuanya. Itu kan ya ini rahasia umum ya. Dulu di kampus pernah ada kisah ya dari salah satu senior kita yang uh, beliaunya dan anaknya, atau saya lupa ya, beliau dan anaknya itu alergi semuanya. Jadi kalau hanya bisa pakai anti nyerinya itu pakai pakai apa, opioid gitu kan. Nah itu. Dan kalau demam itu hanya diinfus ya, diinfus NaCl ya untuk menurunkan demamnya beliaunya ini gitu ya. Itu ke semuanya, NSAID, paracetamol, pakai apa itu yang golongan-golongan baru itu juga, metamisol ya, itu repotnya di sana begitu kan. Nah, tapi kalau memang pasiennya di metamisol dan itu ya bisa kita tanya ya, apakah pernah menggunakan yang lain, asam mefenamat atau apa. Nah, tapi ini sebentar, saya tadi lupa menyampaikan. Jadi alergi itu belum belum tentu muncul pada saat pemakaian pertama, kedua, ketiga atau keempat ya. Bahkan seringkali alergi itu muncul pada pemakaian ketiga, empat atau lebih. Nah, inilah yang sulit gitu kan. Itulah yang sulit. Jadi mau tidak mau, apalagi sekarang ini gitu ya, pasien itu harus selalu diingatkan bahwa obat yang diberikan itu pasti ada resiko alergi, pasti ada resiko atau ada efek samping di sana. Nah, kalau alergi apa yang dilakukan? Jadi hanya bisa seperti itu yang bisa kita lakukan. Tentu nanti mungkin kalau teknologi sudah sangat maju, ya mungkin diperiksa genetik, itu bisa rapid test loh ya. Rapid test oh alergi apa gitu kan. Tapi kalau sekarang kan itu mahal biayanya ya. Pastinya di atas jutaan ya, di angka juta ya untuk pemeriksaan genetik untuk menentukan potensi alergi apa yang dialami seorang pasien itu. Tapi kalau tadi sekilas saja, kalau metamisol ya ini harus pendekatan pendekatan struktur ya. Tapi yang paling beda strukturnya dari metamisol itu ya pasti COX-2 pastinya ya, celecoxib, etoricoxib. Jadi kalau mau yang sangat berbeda sekali strukturnya ya itu. Tapi ini debatable ya, kalau mungkin ada. Kalau seingat saya ya, kimia medisinal ini rada lali-lali sitik ngono ya kalau saya ini. Nanti bisa kita coba explore gitu ya, explore lagi yang mengenai itu. Oke, tak lanjutkan dulu. Dari sejak Yunita, pasien tukang bangunan gatal-gatal karena semen. Nah ini persis pasien saya. Sarannya itu avoidance ya. Tapi apa kalau itu pekerjaannya ya. Nah, kalau avoidance itu apa? Nggak boleh pegang semen. Tuh, mau kerjanya itu semen. Nah, semen sendiri itu karena dia itu ada kapur ya. Kapur itu kan basah ya. Jadi sebenarnya sifatnya semen sendiri itu iritan. Saya sendiri kalau kena, ya saya sendiri bukan tukang ya, tapi dulu kan pernah ya pas bangun rumah itu main-main ya, biasa anak kecil ya main semen itu ya gatal tangannya. Tapi saya sendiri tidak alergi dengan semen, bukan kan sifat semennya sendiri yang memang iritan. Nah kalau kasusnya begini ya mau tidak mau sarannya cuma satu, dia pakai, karena dia bekerja ya tidak mungkin kita meminta beliaunya ini alih profesi gitu ya, maka bisa kita sarankan memakai sarung tangan ya, sarung tangan eh, yang karet itu ya, sebagai sarung tangan tukang itu. Tapi biasanya tidak mau ya karena tidak nyaman ya justru. Tapi ya gimana, itu tidak ada opsi sebenarnya untuk kasus begini. Kalau mau pakai anti alergi ya boleh-boleh aja ya, pakailah loratadin katakan gitu. Dan itu minumnya sebelum kerja ya. Jadi kalau misalkan jam shiftnya itu kan biasanya pagi ya, jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Jadi ya kita jam 7 ya, jam 7 saat sarapan itu minum loratadin ya, untuk mengurangi, semata-mata untuk mengurangi gatal-gatalnya tadi. Jadi seperti kayak profilaksis gitu loh. Tapi itu tadi adalah ya, kalau bisa dibilang ya bukan terapi yang baik sebenarnya gitu ya. Tapi itu adalah opsi yang bisa diambil untuk pasien yang seperti ini gitu ya. Karena opsi lainnya sulit dicapai gitu. Ini Pak Fauzan ngirim lagi ini ya, atau kalau menurut saya eksim ini memang Pak gitu ya, kalau melihat dari foto-fotonya ini ya. Ini sampai terjadi sampai pecah ini ya kulitnya ya. Kayak bengkak ini kan. Ini kayak bengkak ini.
disiram alkohol ya. Disiram alkohol itu yang menyebabkan kulitnya itu malah tidak terjadi kematian ini ya, kematian eh, iritan ya, karena alkohol itu iritan, apalagi alkohol 96% atau 70 lah. Itu iritan dia sifatnya. Jadi malah menyebabkan sel-sel mati, makanya tidak direkomendasikan lagi ya untuk cuci luka gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Lalu racikan clobetasol, desoksi, dan gentamisin salep. Apakah kondisi dua konsisten kelas HEC apakah memberikan manfaat lebih maksimal? Dan bagaimana terkait antibiotik salepnya? Kalau saya kalau sudah pakai high clobetasol ya nggak usah desoksi ya. Kalau saya loh ya. Pertimbangannya apa ya pakai dua itu? Saya masih enggak bisa membayangkan ya pemakaian kombinasi dua clobetasol sama desoksi gitu kan. Ya kalau dilihat itu ya clobetasol lebih tinggi ya. Jadi mau pakai desoksi aja atau clobetasol aja, sebenarnya pilih-pilih begitu, dilihat kondisi pasien ya. Tapi kalau memang belum pertama kali pakai ya desoksi metason saja dulu itu sudah cukup poten ya, apalagi yang ointment ya. Ointment kan ada beberapa tuh desoksi metason yang ointment. Kalau yang generik itu kayaknya krim ya, kayaknya yang generik itu ya, atau ada juga yang ointment ya, yang basis salep ya. Kalau saya ingat saya sih krim ya basisnya. Kemudian untuk gentamisinnya itu tergantung kasusnya ya. Kalau memang dia ada peradangan sampai digaruk luka, kemudian ada infeksi bakteri di sana, maka ya bisa dipertimbangkan menggunakan gentamisin. Tapi kalau tidak ya tidak usah gentamisin. Lebih enak pakai urea misalkan ya. Kalau untuk kulit kering misalkan ya urea, atau tadi pakai ceramide tadi ya, ceramide tadi bisa juga itu. Itu kalau saya pribadi seperti itu Bu Lilis gitu ya. Jadi pilihlah salah satu di antara clobetasol atau desoksi. Kalau dilihat itu ya clobetasol paling tinggi. Jadi kalau memang pasiennya belum pernah pakai ya pakai desoksi ya. Pakai desoksi kemudian ditambah ya bisa pakai gentamisin, pakai yang lain juga tidak harus gentamisin ya, tergantung kira-kira infeksi bakterinya itu apa. Ya yang mungkin yang paling lazim ya sediaannya mudah didapat ya gentamisin ini ya. Ini clobetasol kayaknya ada generiknya ya, desoksi ada generiknya. Ini mungkin kalau generik ya gentamisin itu. Tapi sekarang juga sudah ada kok mupirocin itu ya, mupirocin, kemudian yang kombinasi itu ya polymyxin itu ya. Tapi tetap aminoglycoside ya, tetap aminoglycoside. Pasien DM gatal sekali saat berkeringat, sudah mencoba berbagai kortiko. Nah ini kalau pasiennya diabetes gatal pada saat berkeringat itu kalau dikasih kortiko tidak sesuai ya sebenarnya ya, tidak pas gitu ya, karena penyebabnya bukan inflamasi sebenarnya. Jadi penyebabnya bukan inflamasi. Beda dengan tadi yang kita bahas tadi eksim. Eksim itu adalah alergi. Alergi adalah inflamasi. Jadi kalau pasien DM itu memang salah satu faktornya adalah karena perubahan mikrobiota di kulitnya ya, disebabkan karena diabetesnya itu menyebabkan kekacauan sistem imun ya sebenarnya. Nah ini tapi bukan alergi gitu loh. Jadi untuk sejawat Purota ini saran saya tidak pakai kortiko. Jadi kalau mencoba berbagai kortiko nggak membaik ya memang bukan itu terapinya gitu kan. Tapi ya satu pengendalian dari glukosa darahnya itu yang pasti harus tercapai adalah pengendalian glukosa darahnya. Targetnya gula darah puasa 90 sampai 110, kemudian 2 jam setelah makan di bawah 180. HbA1c-nya di bawah 7 ya kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi. Itu yang perlu diperhatikan itu ya, pengendalian glukosa darahnya. Nanti seiring dengan terkendalinya glukosa darah, maka diharapkan gitu ya, lebih baik ya. Kalau untuk berkeringatnya ini ya diberi antipresipitan ya, diberikan opsinya ya pakai itu ya, pakai antipresipitan itu ya, pakai bedak salisil misalkan gitu ya, salisil talek gitu ya, untuk keringatannya ini. Opsinya ya begitu ya, atau pakai apa itu, MBK misalkan. Bedak MBK, ini merek ya, MBK powder. Tapi kalau pakai kortiko ya tidak akan membaik dia pasti. Oke. Nah ini bersambung ya dengan Bu Setiari ini. Insya Allah ini Bu Rini senior saya ini insya Allah. Kalau bukan ya mungkin namanya sama ya.
menyalakan periksa gula darah. Ya, jadi begini Bu Rini, tadi coba saya share lagi ya. Jadi ini ya, jadi diabetes itu pastinya nanti akan menyebabkan ini ketidakseimbangan T helper dan Treg. Bagaimana kok tidak bisa merusak keseimbangan T helper dan Treg? Salah satunya karena kondisi diabetes itu apabila gula darahnya tinggi, maka dia menyebabkan terjadinya glikosilasi pada protein. Nah, proteinnya di mana? Di mana-mana. Tergantung gulanya ada di mana. Di pembuluh darah bisa, di saluran cerna juga bisa. Nah, menyebabkan nanti kerusakan daripada atau perubahan dari mikrobiota usus. Jadi inilah yang menarik nanti. Yang menarik itu adalah banyak penelitiannya ini dan sudah dilakukan ya. Jadi Bu Lisa ya, senior kami juga ya, Bu Lisa Aditama, beliaunya praktisi dan juga dosen ya di UBA. Beliaunya itu mencoba menggunakan probiotik prebiotik pada pasien diabetes ya, diabetes. Selain keluhan-keluhan diabetesnya berkurang gitu ya, dan mungkin termasuk dermatitisnya juga gitu ya. Nanti saya coba akan bertanya dengan beliaunya. Yang pasti itu keluhan-keluhannya itu ya yang terkait dengan ini ya, keluhan sering capek begitunya itu ya. Jadi keluhan sananya glukosa darahnya itu juga lebih mudah terkendali. Artinya apa? Maksud saya itu artinya menunjukkan bahwa pasien diabetes itu menyebabkan terjadinya kerusakan atau perubahan mikroba dalam saluran cerna. Atau kebalikannya ya, mikroba saluran cernanya berubah menyebabkan seseorang itu lebih rentan mengalami diabetes. Atau itu adalah suatu feedback loop ya, saling mempengaruhi begitu ya. Jadi pasien yang mikrobanya itu berubah maka dia lebih mudah diabetes, dan diabetesnya kemudian menyebabkan perubahan mikrobiota lagi. Nah inilah, atau mana duluan ya, ayam telur lah ini gitu. Atau dua-duanya berjalan bersamaan ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi prinsipnya artinya apa? Semakin kuat dugaan bahwa mikroba saluran cerna yang baik itu sangat penting untuk metabolisme dan untuk regulasi imun. Jadi yang ingin saya angkat sebenarnya di situ ya, bahwa mikroba yang baik dalam saluran cerna itu sangat mempengaruhi metabolisme dan sangat mempengaruhi sistem imun. Maka dari itu tadi dermatitis, kenapa kok menyebabkan lebih alergi? Karena tadi ini sama seperti pertanyaannya sejawat Kurta Ayun ya di atasnya itu ya. Jadi saya pun juga berhipotesa demikian gitu ya, bahwa pasien diabetes ini gatal-gatalnya itu salah satunya karena tadi ya, sebabnya karena kekacauan sistem imunnya tadi gitu. Tapi tidak memakai kortikosteroid gitu ya, untuk terapinya gitu kan. Terapinya adalah pengendalian glukosa darah gitu kan. Begitu Bu Kurta dan Bu Rini. Dan ini resep racikan, jadi pasien dapat racikan. Oh ya, ya kalau memang racikan ya silakan ya, terbuka diskusi dengan dokternya ya sebenarnya. Tapi kalaupun dua itu dicampur ya sebenarnya resiko bagi pasien itu tidak besar, dalam artian begini, dua-duanya sudah high gitu loh, maksud saya ya, sudah high, cuma memang clobetasol lebih poten gitu aja. Jadi sebenarnya emannya itu tadi kita kehilangan clobetasolnya. Andai kata pasien itu bisa dengan desoksi kan masih ada opsi naik ke clobetasol kalau tidak mempan, dalam tanda kutip tidak mempan dengan desoksi. Tapi kalau seandainya kata pasiennya memang sudah harus pakai clobetasol ya, desoksinya ya kalau bahasa Jawa itu mospro atau sia-sia begitu. Dan tentu ini akan pada pasien beban paling enggak rugi biaya kan gitu kan, karena mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk istilahnya mengganti dua sediaan ini, clobetasol dan desoksi. Padahal seharusnya pakai salah satu sudah bisa. Tapi kalau secara klinis ya secara langsung yang berbahaya secara langsung sebenarnya tidak ada gitu kan. Jadi silakan aja terbuka aja dengan dokter penulis resepnya ya. Kenapa kombinasi begitu kan? Karena sama-sama potensi tinggi gitu kan.
Karena mungkin ya, ini mungkin dikiranya mungkin salah satunya potensinya rendah misalkan gitu loh. Atau mungkin karena tadi ada desoksi yang rendah kan, kalau 0,25% tadi. Tapi kalau terjadi pengenceran gitu potensinya ya turun ya sebenarnya. Pengenceran kan ada dari pengenceran itu hitungannya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini nyambung ya, gatal-gatal ya, ini dibantu testik ya sudah ya. Obat ini kalau karena karet ini ya, aduh ini sampai ya, inilah ini khas sekali namanya ini dermatitis kontak ini namanya. Jadi kalau bersentuhan dengan sesuatu, makanya jangan lupa karet itu kan latex ya, natural latex ya kalau nggak salah ya, karet itu ya. Nanti kalau mau dikoreksi ya, ini alergi latex ya. Maka dari itu kan ada tuh sarung tangan bebas latex itu, karena memang ada orang-orang yang alergi dengan latex gitu kan. Nah ini pada karet ya bisa jadi seperti ini. Itu karena untuk obat karet. Oh maksudnya pertama kali muncul karena obat karet. Maksudnya gimana ini? Saya mungkin bisa ditambahkan ceritanya ya di chatnya ini. Tapi pada prinsipnya begini, kalau saya sebisa mungkin kalau memang ini dermatitis kontak ya, karena dia kontak dengan karet tadi atau latex atau obat karet atau apapun itu ya, memakai safety yang benar begitu, memakai APD yang sesuai gitu maksud saya gitu kan. Oh kalau pasiennya males ya akan seperti ini terus gitu kan. Ini kan ini sama kayak ini sebenarnya saya juga mengalami, saya nggak tahu ya, kayaknya nggak kelihatan ya kalau di kamera. Ini di jempol saya ini saya tuh deterjen, saat ini saya ada deterjen. Nah beberapa hari yang lalu itu karena salah satu sabun yang biasa saya pakai habis ya. Nah yang ada di rumah itu yang merek yang lain ya, yang sisa itu merek lain ya. Kemudian saya pakai itu, yang terjadi ini kulit saya itu mengelupas ya. Jadi ini ada jari saya ini ada 2 jari ya, 2 jari yang kulitnya itu mengelupas. Yang di ibu jari yang kiri ini yang paling parah saat ini, sampai berdarah. Nah ini jadi kayak punya bapaknya ini ya, mirip sekali seperti ini bentuknya. Cuma ini beliau lebih parah lagi nih ya. Beliau lebih parah lagi. Nah ini lebih parah dari saya. Kalau saya 2 jari, 2 jari yang lainnya itu hanya seperti ya sudah baikan sekarang ya. Kemarin yang agak berat itu, sekarang sudah yang di telunjuk kiri sudah baikan, yang tinggal jempol ini ya masih ada sampai luka, sampai berdarah sampai sama seperti saya. Itu iritan kontak ya. Kalau saya sudah tahu karena deterjen ya, dalam hal ini ada sabun biasa sebenarnya, sabun body wash itu cuma komposisinya. Nah itu ada chemical tambahannya itu ya, yang saya tidak biasa gitu. Jadi begitu ya, sejawat Febrila Ayu. Untuk urea seramik bisa pakai sajian jadi ya, kalau nggak ada bahan bakunya dia pakai sajian jadi. Pakai apa itu, kalau seramet itu nanti Tensti ya, yang hafal mereknya ini. Saya kalau urea itu pakai ya urea ya mereknya ya, apa itu namanya itu. Nah itu pakai Topicare. Kalau urea itu apa ya mereknya ya? Kayak urea ada namanya emang. Apa namanya? Yang punyanya Surya Dermato itu loh. Apa mereknya ya? Kok lupa saya ya. Karmet, Masya Allah kok. Karmet. Ya, terima kasih Pak Erwin. Lupa saya Pak. Karmet. Ya betul, Karmet. Ini bukan promosi Karmet ya. Ya kebetulan aja yang ingat itu. Kalau memang ada merek lain ya boleh. Uredem ya, bisa juga pakai Sofudem juga bisa ya, pakai Sofudem. Banyak kok yang bisa dipakai. Cuma memang agak mahal gitu ya, memang agak mahal sediaannya. Ya mau enggak mau, ya tapi ya kalau kasus kulit itu ya pasien itu seringkali rela membayar agak mahal kok, apalagi meracik ya, karena itu mau memang diracik ya, kita racikkan di tempat praktek kita. Begitu jadi ya. Nah ini betul ini ya, Pak Rihan ini, terima kasih Pak Rihan, ini senior saya juga ini ya. Biduran, kalau timbul itu betul sekali. Tadi kalau bahasa Indonesianya biduran. Terima kasih ya Pak Rihan. Jadi kalau tadi yang foto yang sampai timbul ini di chat ya, tadi ada yang nge-share, itu bukan hanya merah gatal begitu, bukan, tapi dia sampai timbul. Nah ini
bisa dilihat begitu ya. Tadi benar pertanyaannya, apakah gatal atau tidak? Kalau gatal ya memang itu ada, atau hanya mati rasa dan tidak gatal. Nanti ini bisa sharing ya di grup ya. Nah ini, itu skabies atau, nah ini kalau skabies salah satu mengidentifikasinya itu adalah gatalnya seringkali lebih kuat pada saat malam hari ya. Jadi itu bisa ditanyakan. Sedangkan kalau dermatitis ya atau eksim ya sepanjang waktu ya, apalagi kalau kering ya, apalagi kalau kering. Nah, kalau malam hari ya itu bisa skabies gitu ya. Kalau skabies tentu terapinya memakai skabiside ya, pakai skabiside ya, permetrin ya, pakai permetrin ditambah antihistamin ya untuk gatalnya ya. Antihistamin yang sedatif juga tidak apa-apa. Bisa pakai CTM ya kalau untuk yang malam gitu ya. Atau pakai cetirizine juga bisa ya. Cetirizine juga bisa. Tapi kalau memang pasiennya ingin beraktivitas ya pakai loratadine ya lebih gitu. Atau bisa pakai loratadine pada saat pagi, kemudian malamnya pakai CTM, itu ya bisa juga seperti itu sih. Oke lah, masih bisa diterima lah untuk terapi seperti itu. Tanpa kortikosteroid ya, kalau saya loh ya, kalau saya tanpa kortikosteroid. Jadi pakai tadi ya pakai skabimid ya, skabisit ya, kemudian ya merek-merek itulah, permetrin intinya yang isinya. Sempat putus ya, wifi saya yang putus ini ceritanya. Oke, oke, ya ada lagi yang mau diskusi? Boleh juga raise hand loh ya, kalau pengen raise hand. Ya nanti kita mungkin bisa kita perdalam masalah asma ya. Tapi asma itu tidak termasuk pelayanan non resep ya. Kalau asma seringkali kita akan merujuk atau karena diagnosisnya tidak sederhana ya untuk asma. Jadi kalau ada pasien yang seperti asma itu dirujuk dulu untuk dipastikan asma atau bukan. Karena nanti kalau diagnosisnya asma maka itu terapinya jangka panjang tentunya gitu kan. Nah itu kita berkolaborasi dengan sejawat dokter ya untuk hal itu. Nah, nanti yang perlu kita tekankan untuk apoteker yang baik diketahui itu cara memakai obat, cara memakai obat-obat inhalasinya itu kan macam-macam ya. Ada turbo healer, ada apa handy healer lah apa begitu ya. Ada yang uh, apa inhaler gitu ya, yang kayak Ventolin atau Berotek gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa kita bahas ya kalau untuk topik Zoom ini gitu kan. Kalau untuk asmanya sendiri nanti terakhir-terakhir kalau yang pelayanan resep ini belakangan aja termasuk yang kronis gitu ya, kronis hipertensi diabetes itu ya ada masukan untuk membahas itu tapi kita bertahap ya untuk kesana. Kita selesaikan dulu yang pelayanan non resep ini, yang mana kalau untuk kulit ini, oh ya saya lupa ya bercerita bahwa dari Zoom yang sebelumnya sampai Zoom yang ini tuh ada yang berubah, yaitu ada PP 28 PP 28 tahun 2024 yang merupakan turunan Undang-Undang Kesehatan, yang mana di sana sudah di state ya bahwa salah satu obat keras tertentu yang bisa diserahkan apoteker itu adalah untuk obat-obat topikal. Ya, jadi untuk topikal karena ini tadi eksim maka saya mengangkat itu dan rinitis alergi nampaknya kita berharap itu disetujui sebagai minor illness yang bisa dikelola apoteker gitu ya. Dan termasuk kemarin kita mengusulkan untuk pseudoephedrine itu apotekernya diberi kewenangan untuk itu. Kita lihat nanti ya. Jadi mohon dukungannya sejak semua. Saya reminder kepada teman-teman terutamanya ya juga untuk saya sendiri dan untuk adik-adik yang mungkin ada mahasiswa yang bergabung di sini, kita akan diberikan kewenangan untuk menyalahkan obat keras tertentu ya, yang mana secara regulasi sebelumnya obat itu harus dengan resep, tapi kita diberikan kewenangan itu di Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang 17/2023 dan dipertegas di PP atau Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 gitu ya. Nah ini mohon kewenangan ini dijaga dengan baik gitu ya, dijaga dengan baik, jangan disia-siakan, dan juga kita selalu upgrade diri supaya kita layak diberikan kewenangan itu gitu kan. Kira-kira begitu.
Ya ini ada pertanyaan ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah jam 9 juga gitu ya, dan besok saya ada acara di Surabaya gitu ya, sama mungkin teman-teman yang PC Surabaya juga besok ada kegiatan kan di Surabaya kan, topik kronofarmakokinetik ya, atau farmakologi ya, lupa judulnya ya, tentang itu ya. Bu Ina begitu ya, salpermetrin seminggu sekali atau dipakai setiap hari? Apakah salpermetrin bisa dipakai untuk balita? Bisa ya, untuk balita bisa. Pemakaiannya itu tipis-tipis dan seluruh tubuh gitu kan, seluruh tubuh. Karena itu bisa bermigrasi itu si apa si apanya ini namanya tum bukan tumor ya serang apa serangga apa istilahnya ya. Makhluk sarkopites itu ya, itu bisa bermigrasi gitu kan. Nah, atau ada yang belum kelihatan gitu kan. Nah, tapi terutama kalau ya itu memang salapnya mahal gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien itu menego. Kalau menego ya bolehlah sedikit ya diberikan di yang gatal ini dan sekitar-sekitarnya. Jadi minimal kalau saya begitu, kalau misalkan pasiennya itu keberatan dengan harganya, yang generik itu sebenarnya ada ya, dan yang generik itu berapa gram ya, kayaknya 30 gram atau berapa gitu ya generik itu, dan tapi harganya juga ya, tidak semurah gentamisin gitu loh, tidak semurah gentamisin, dan orang melihat oh ada salep itu mahal, asumsinya begitu, padahal ya sebenarnya enggak juga, relatif juga sebenarnya. Jadi kalau yang seperti itu saya sarankannya kalau memang terbatas sediaannya ya, atau salepnya yang ada yang kemasan kecil misalkan begitu, maka setidak-tidaknya itu dioleskan di ya tadi lesinya ya, tempat yang gatal itu dan sekitar-sekitarnya, saya biasanya begitu, dan mengedukasi untuk pakaiannya spring apa bed covernya itu dicuci dengan air hangat ya, supaya mati itu moto-motonya gitu kan. Kalau enggak nanti pasti akan berulang, dan memang ini kepada kalau di daerah saya kebetulan banyak yang mondok ya, di pondok tempat-tempat yang seperti itu, yang tidur bersama beramai-ramai begitu ya, sering kontak erat begitu, itu menjadi media penularan yang baik untuk skabies. Jadi sering kami jumpai seperti itu dan terus berulang ya, berulang. Oke, kemudian pemakaiannya memang seminggu sekali begitu ya, seminggu sekali pemakaiannya, karena dia pemakaian pertama itu membunuh daripada hewan yang sudah dewasa. Sedangkan kan itu kalau sudah sampai gatal itu karena dia sudah membuat dan sudah bertelur ya, sudah bertelur. Nah ini nanti seminggu itu menunggu telurnya menetas untuk dibasmi lagi gitu. Jadi memang bisa diulang seminggu, kemudian minggu kedua kalau perlu juga bisa diulang gitu ya. Jadi cara pemakaiannya seperti itu. Kriwa DM sekarang gula darahnya normal, sekarang gatal seperti ini, seluruh tubuh sudah pakai apa segala macam. Iya, ini kasusnya jadi begini, meskipun sekarang gula darahnya normal, tapi kerusakan daripada sistem imun, kerusakan daripada saraf itu sudah terjadi, sama seperti pasien neuropati diabetik begitu ya. Neuropati diabetik itu sekalinya sudah neuropati ya neuropati gitu ya. Untuk pemulihannya itu sangat panjang waktu yang diperlukan. Gitu. Jadi saya sering mendengar begitu. Jadi pasien neuropati itu ada yang merasa kayak ada kayak kalau bahasa Jawa itu gremet-gremet gitu. Kayak ya sebenarnya itu gejala kerusakan saraf sebenarnya gitu loh. Jadi seperti ada binatang merayap di kakinya begitu loh. Ada pasien bercerita seperti itu, tapi itu sebenarnya adalah kerusakan saraf gitu ya. Nah ini gatal itu apa, jangan-jangan itu juga kerusakan saraf begitu, itu maksud saya seperti itu. Jadi sekarang meskipun gula darahnya sudah normal, tapi bisa diperiksa, coba periksa HbA1c coba ya. Kadang-kadang glukosanya normal-normal tapi HbA1c-nya tinggi gitu. Tapi kalau memang sudah normal juga, udah baik semua, ya itu sudah manifestasi daripada diabetesnya. Gitu. Karena ada juga pasien, saya juga punya ya pasien diabetes ya begitu, kalau gula darahnya di atas 300 dia gatal. Jadi dia tahu gitu kan, dia tahu. Kalau oh gula darah saya 300 itu gatal. Dan betul kalau kalau normal nanti dia hilang gatalnya. Nah ini itulah uniknya gitu ya. Jadi masih coba nanti saya juga belajar ya, gatalnya ini kenapa sebenarnya, apa saja faktor-faktornya. Ini saya pertanyaan bagus sekali sebenarnya. Ini ada yang nge-share gambar lagi. Oh ini gambar yang tadi ya. Bagaimana pengobatan alergi untuk pasien autoimun? Sebenarnya sama aja standarnya ya, pakai antihistamin sama kortikosteroid. Ini alergi apa dulu begitu ya. Tapi prinsipnya sih itu aja ya sebenarnya, antihistamin dan
kortikosteroid gitu kan. Nah kalau autoimun biasanya dia juga konsumsi kortikosteroid juga gitu ya biasanya. Jadi nanti dipastikan aja pasiennya sudah menggunakan apa gitu supaya tidak terjadi duplikasi terapi gitu. Oke, mungkin itu dulu ya sejahat semua. Terima kasih sudah bergabung ini malam minggu ya. Ya malam minggu ya hari ini ya. Oh ya benar kan ini Sabtu malam ya. Sampai lupa hari saya gitu kan. Uh, itu dulu. Ini mungkin tidak terlalu mendalam untuk masing-masingnya karena ingin penyegaran-penyegaran aja dan saya sudah terima kasih sekali kami sudah menerima banyak sekali masukan dan juga kasus-kasus yang sering temui di lapangan ya ini modal kami untuk memperbaiki dan melengkapi pedoman yang sedang kami susun. Ini ada penyusunnya juga ini ada Pak Robi Somdak ada beliaunya mungkin tapi beliaunya lagi tidak di depan kamera ini. Begitu demikian sejahat semua sekali lagi terima kasih kita bisa lanjutkan diskusinya di Zoom begitu ya. Kami akhiri. Semoga bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.